Halo, apa kabar saudara? Sehat dan luar biasa, itu yang saya harapkan dari saudara. Masih dalam renungan emas. Sekarang tiba waktunya kita berbicara tentang penyakit-penyakit jiwa. Penyakit-penyakit pikiran, penyakit-penyakit yang suka mengganggu perasaan dan hati kita. Sebetulnya kemarin sudah kita dimulai dengan otak dalam tempurung ya. Saya mengatakan otak dalam tempurung itu sama dengan katak, mirip dengan katak dalam tempurung. Jadi intinya saudara tidak boleh membiarkan berlama-lama otak saudara nggak dipakai. Otak saudara eh, apa nyantai, otak saudara tidak dipergunakan untuk berpikir keras, untuk menganalisa sesuatu, menyelesaikan satu persoalan, terlalu lama didiamkan. Itu nggak boleh. Itu akan membuat eh, pikiran kita, otak kita menjadi seperti katak dalam tempurung yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mampu ngapa-ngapain. Nah, sayang kan kalau otak kita tidak diasah maka akan menjadi seperti itu. Nah, sekarang penyakit yang lain yang seringkali mengganggu hati perasaan kita adalah iri dengki. Ya, atau saya mendefinisikan sebuah kedengkian itu perasaan di mana kita penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan karena nggak bisa sama dengan seseorang atau dengan orang lain. Ya, jadi apa? Ada perasaan kok aku nggak seperti dia ya. Suaraku nggak sebagus dia. Keputusan-keputusanku nggak secerdas dia. Ucapanku, kata-kataku nggak sebagus dia. Apalagi misalkan, sikapku, karakterku kok nggak kayak dia. Kekayaanku nggak seperti dia. Kehebatanku, ketenaranku nggak setenar dia dan seterusnya. Dan itu menyiksa. Itu sangat mengganggu. Itu membuat kita disibukkan untuk terus memikirkan keberhasilan, kesuksesan orang itu, seseorang itu, sedangkan kita nggak kemana-mana. Energi kita habis untuk kesibukan kita habis untuk memikirkan orang itu, sedangkan orang itu karirnya terus naik, kesuksesannya terus luar biasa, kita hanya stuck berhenti di situ saja. Itulah masalah dalam dengki. Itulah persoalan dengki. Saul pernah sangat mendengki kepada Daud karena kesuksesan Daud. Seandainya Saul tidak dengki, maka dia pun sebetulnya mencatatkan dalam tinta emas perjuangan dan kehidupannya sebagai seorang raja yang melakukan banyak hal. Tapi karena dia dengki, maka dia berhenti di situ dan semua energinya dihabiskan untuk memikirkan Daud. Di sisi lain, Daud terus bergerak lebih baik, lebih maju, lebih hebat, semakin beriman, dan Tuhan memakainya secara luar biasa. Perhatikan ayat ini saudara, 1 Samuel 18 ayat 8 dan 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kedengkiannya membuat prestasi yang seharusnya bisa dilakukan, bisa dikerjakan, karya-karya lain bisa dilakukan, tapi Saul stuck, berhenti di situ. Kedengkian menggerogoti hati dan pikirannya, sehingga dia tidak melakukan apa-apa selain meratapi nasibnya yang semakin sensitif dia rasakan, karena merasa semakin terus di bawah prestasi Daud. Di sisi lain, Daud
yang tidak peduli dengan pujian dan sanjungan, dia melesat terus, prestasinya semakin baik. Saudara, penyakit dengki ini harus dihentikan. Fokuslah kepada prestasi saudara. Sibuklah untuk membuat prestasi saudara semakin hebat. Persoalan orang lain lebih hebat, lebih maju, lebih luar biasa, biarkanlah saudara. Karena mereka melakukan itu pun tidak dengan cara yang mudah. Daripada dengki, lebih baik kita belajar bagaimana caranya orang-orang itu bisa sukses. Sehingga ketertinggalan kita bisa kita susul, ketertinggalan kita bisa kita jauhi untuk melesat mendekati prestasi orang-orang itu. Tapi sekali lagi ini penyakit, saudara. Dan harus ditangani secara khusus. Dan saudara harus bertindak tegas dengan penyakit yang satu ini. Saudara harus membawa ini dalam Tuhan, mendoakannya secara khusus, dan saudara harus betul-betul mengobatinya sampai tuntas. Sebab kalau tidak, saudara akan hancur karena dengki dalam hati dan pikiran saudara. Berhenti dengki, maka saudara akan menuai keberhasilan. Masih dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas, esok masih ada solusi.